Ya, terima kasih Pak Ustadz kita udah nyampaikan jawabannya. Masya Allah kali ya. Pak, izin Pak, ini ada pertanyaan Pak dari YouTube nih Pak. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait meminta hujan dengan pendekatan kearifan lokal Pak? Yang kemarin terkait pawang hujan Pak, boleh dijawab Pak? Iya baik, ini karena doa ya kan, maka dia bergeser pada meminta hujan. Bapak Ibu begini, agama kita Islam itu secara syariat dan dicontohkan oleh Rasulullah ada media untuk meminta hujan. Sampai sholatnya ada. Sholat istisqa. Turun hujan. Ini yang sama tadi cerita riwayat Nabi Musa. Paceklik tak turun hujan, sholat Nabi Musa dan umatnya. Dan Nabi Muhammad sama, sholat istisqa, minta hujan. Sebenarnya bukan hanya minta hujan. Doa yang disiapkan Rasul pun untuk tak hujan juga ada. Jadi agama kita, Islam itu menuntun, meminta hujan atau supaya tidak hujan. Itu nanti bisa dilihat, Allahumma hawil, ya Allah, obahlah, geserlah hujan yang ada ini. Itu disebutkan dalam beberapa hadis. Maka secara syariat, secara agama kita untuk bermohon diturunkan hujan atau bahkan tidak diturunkan pun itu diakomodir dalam beberapa hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana orang jika seandainya meminta hujan atau meminta supaya tak turun hujan dengan kearifan lokal? Ini kita akan memandang dengan kacamata agama kita. Selama Bapak Ibu bahwa itu tidak ada media kesyirikan di sana. Selama, itu batasannya. Selama tidak ada media dan yang dia minta itu selain Allah, ini dimensi tauhid ini, maka dibolehkan selama. Tapi kalau ternyata dia menggunakan media yang media itu membawa mencopot, jika dia seorang muslimin, jika seorang muslim ya ini kita batasi. Jika dia tak muslim pula lain hal. Jika dia seorang muslim lalu dia menggunakan media-media yang itu berbau syirik pada Allah, menanggalkan ketauhidannya dengan alat atau sesuatu, bahkan boleh menggunakan media jin dan sebagainya, maka itu medianya tidak dibolehkan bagi seorang muslim yang dia bertauhid pada Allah. Mengapa? Karena kita kunci Bapak Ibu. Lihat nanti Asmaul Husna itu. Allah yang mengabulkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mendatangkan mudarat dan manfaat. Dan itu semua tersimpul pada satu kalimat yang cukup sakti, kalimatut thayyibah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Makna la itu terhimpun dalam makna Asmaul Husna. Tak ada menghidupkan, tak ada mematikan, tak ada yang bisa memberikan mudrat, tidak ada yang bisa menurunkan dan menghentikan hujan kecuali hanya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setidaknya itu bahagian-bahagian pernak-pernik kita ingin meluruskan secara tauhidi. Tapi kalau ada orang-orang, saudara-saudara kita yang tidak muslim yang punya kearifan, maka dia akan fahami itu sebagian bagi khazanah kearifan lokal, kearifan yang difahami oleh mereka sebagai media untuk menurunkan hujan. Tapi apapun itu, apapun ceritanya, medianya, tapi ingatlah bahwa yang tetap mengizinkan untuk turunnya hujan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu Ibu. Terima kasih.